Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak Bapak Zulmarsal di mata pelajaran sosiologi di kelas 12 IPS. Dan Bapak doakan semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat dan tetap bersabar belajar dari rumah dulu. Oke, kita sekarang memasuki pertemuan kedua, di mana pada pertemuan pertama kita telah membahas tentang pengertian perubahan sosial, hakikat dari perubahan sosial, dan faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang faktor-faktor penghambat dari perubahan sosial itu sendiri. Adapun beberapa faktor penghambat dari perubahan sosial ini, di mana nanti dengan adanya faktor ini perubahan itu akan berjalan agak sedikit lambat atau tersendat ya, karena ada beberapa hal, yaitu menurut Sugiono Sukanto yang pertama katanya bahwasanya kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Jadi, apabila suatu masyarakat hidup pada lingkungan tertentu dan dia tidak memiliki kontak dengan masyarakat lain, atau dia tidak memiliki media untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan masyarakat lain, sehingga membuat dia berada pada suatu tempat yang jauh dengan masyarakat lain, ini akan bisa menghambat dari perubahan sosial. Mungkin tempat ini terpencil, akses jalan raya tidak ada, akses komunikasi tidak ada, akses tujuan masyarakat luar untuk datang pun tidak ada, sehingga masyarakat ini hidup pada suatu tempat yang mana mereka hidup kelompok mereka saja. Contohnya pada gambar ini kita lihat mungkin ada sebuah perkampungan ya. Perkampungan ini ada di sebuah hutan, di tengah-tengah hutan, dan akses pun masih sangat minim, sehingga mereka hidup dengan kelompok itu saja, dan ini akan bisa menghambat dari lajunya perubahan sosial. Yang kedua, adapun pendidikan yang tertinggal. Artinya apa? Kita tahu ya bahwasanya pendidikan itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting ya untuk merubah kehidupan seseorang atau pribadi seorang, bahkan untuk masyarakat. Nah, apabila pendidikan ini tertinggal ya, atau fasilitas pendidikan ini jauh dari standar, ini akan berpengaruh terhadap lambatnya di perubahan sosial. Kita contohkan mungkin ya masyarakat Kubu ya, atau masyarakat suku dalam yang ada di Provinsi Jambi, di mana di sana mereka hidup jauh dari pendidikan, sehingga perubahan pada masyarakat itu akan berjalan sangat lambat. Ataupun mungkin kita lihat pada lingkungan kita masyarakat sendiri, Tanjung Jabung Timur, mungkin ada beberapa daerah yang masyarakat kita itu masih susah untuk mengakses pendidikan, sehingga mereka mungkin hanya bisa tamat sekolah dasar, habis itu untuk melanjutkan mereka butuh perjalanan yang jauh. Karena jalannya jauh, akses pendidikannya jauh, akhirnya mereka tidak sekolah lagi, melanjutkan sekolah. Lalu apa yang terjadi pada masyarakat tersebut? Masyarakatnya perubahannya akan sangat lambatnya. Nah, makanya Anda berada di sini, Anda pantas bersyukur ya, patut bersyukur, karena akses pendidikan di tempat kita ini gampang dijangkau, terutama Kecamatan Muara Sabak Barat ini, sehingga Anda tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan. Kita tahu bahwasanya pendidikan ini sangat berguna bagi diri kita sendiri, bahkan untuk masyarakat. Selanjutnya, sikap masyarakat yang konservatif. Apa itu sikap masyarakat yang konservatif ya? Masyarakat yang konservatif ini masyarakat yang selalu menjaga kelompoknya, masyarakat yang selalu menjaga lingkungannya dari pengaruh-pengaruh dunia luar atau pengaruh-pengaruh dari budaya luar, sehingga masyarakat ini hidup pada suatu tempat, mereka membuat aturan sesuai dengan kebiasaan mereka, adat istiadat mereka, sehingga ketika ada orang luar mau masuk, mereka menjaga kebudayaan mereka dengan cara, arti kata ya, ketika ada orang luar mau masuk, mereka mewajibkan orang luar tersebut untuk mengikuti aturan yang ada di lingkungan mereka, karena mereka takut dengan datangnya orang luar ini akan berpengaruh terhadap budaya mereka, pengaruh dengan tingkah laku mereka. Nah, ini kita lihat nanti ada pada masyarakat suku Baduy Dalam ya. Nanti Anda boleh lihat di beberapa akun YouTube atau di media lainnya. Di sana masyarakatnya masih sangat konservatif. Mereka mengikuti aturan mereka
yang telah turun-menurun, sehingga ketika ada orang luar mau masuk, orang luar tersebut harus mengikuti aturan yang telah ada pada masyarakat tersebut, sehingga sampai sekarang masyarakatnya, kebudayaannya masih terpelihara dan terjaga dengan sangat baik. Oke, itu artinya masyarakat yang konservatif. Yang keempat, adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuat atau vested interest. Artinya apa? Perubahan sosial itu akan lambat terjadi ya, pada suatu daerah yang mana di situ dipimpin atau pejabatnya atau kekuasaannya dipegang oleh orang tertentu yang sudah terlanjur nikmat atau yang sudah terlanjur senang ya, atau sudah terlanjur menikmati kursi panasnya, karena dia sudah mendapatkan pelayanan yang bagus dari sebuah negara, mereka mendapatkan finansial yang bagus, masyarakat bisa tunduk kepada dia, dia keenakan, sehingga dia tidak mau jabatannya digantikan oleh orang lain. Sehingga ketika ada sedikit gerak-gerakan perubahan, lalu digunakanlah kekuatan yang dia miliki, mungkin kekuatan finansial materinya, kekuatan militer, atau kediktatorannya, atau ada istilah tangan besinya, karena dia tidak mau jabatannya itu tergoyah dengan adanya perubahan-perubahan dari masyarakat. Nah, ini kita lihat di beberapa negara sudah terjadi. Nanti Anda boleh lihat kenyataannya bagaimana ya. Dalam sejarah Indonesia pun ini ada catatan kecilnya juga. Artinya apa? Kepentingan-kepentingan tertentu ini akan sangat menghambat perubahan sosial apabila kepentingan itu dipangku oleh orang-orang yang rakus ya, dengan jabatan, yang tidak mau jabatannya diambil oleh orang lain. Maka dari itu digunakanlah semua kekuatannya. Mungkin kita lihat sampai ini yang masih terjadi, yaitu di Korea Utara. Pemimpinnya tidak ingin perubahan. Ketika ada sedikit saja yang ingin melakukan sebuah perubahan, ya Anda lihat sendiri apa yang terjadi pada masyarakat Korea Utara. Selanjutnya, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Oke, rasa takut akan terjadi kegoyahan pada integrasi kebudayaan ini ya terjadi pada sebuah masyarakat yang mungkin masyarakat ini sudah merasa nyaman. Kita taruhlah ini sebuah kota atau sebuah desa ya. Sebuah desa ini hidupnya mereka sudah merasa cukup nyaman dengan keadaan sekarang. Mereka sudah merasa pas dengan keadaan sekarang. Sehingga ketika nanti ada hal-hal baru mau masuk, mereka curiga, mereka takut. Mereka tidak mau hal-hal baru masuk ke kotanya, mereka tidak mau hal baru masuk ke desanya. Kenapa? Mereka takut dengan adanya hal baru ini nanti apa yang telah mereka bentuk selama ini, kekompakan dalam sebuah daerah mereka itu bisa berubah. Mereka takut ya. Sehingga karena perasaan takut itu, ketika ada sedikit perubahan dari luar, mereka tidak mau menerima perubahan tersebut, malah cenderung untuk bertahan dengan keadaan yang pada saat ini mereka anggap sudah nyaman, sudah pas dengan lingkungan mereka. Oke, itu yang kelima. Selanjutnya, yang keenam, persangka terhadap hal-hal baru atau asing, atau sikap yang tertutup. Nah, ini sering kita jumpai di masyarakat kita ya. Kita sering mendengar beberapa cerita di tengah masyarakat ya, ketika ada hal-hal baru ya datang ke masyarakat, dikenalkan, mereka takut ya. Mereka takut hal-hal itu berdampak buruk. Misalnya berbagai macam program pemerintah seperti di gambar ini ya. Misalnya ada jalan tol mau dibangun untuk melancarkan akses transportasi untuk distribusi barang dari satu daerah ke daerah lain. Ketika program ini mau dilakukan, apakah masyarakat langsung menerima? Tidak ya. Banyak hal-hal praduga yang ada di tengah-tengah masyarakat dulu ya. Banyak hal ketakutan, mungkin pertama ketakutan ganti rugi lahan, ketakutan bagaimana nanti jalan tol mempengaruhi interaksi masyarakat, ketakutan nanti bagaimana nanti jalan tol ini bisa menimbulkan berbagai macam banyak masalah. Nah, ketakutan-ketakutan ini sehingga hal-hal baru, perubahan yang terjadi agak sedikit terkendala, karena mereka tertutup atau tidak menerima perubahan-perubahan yang datang dari luar atau orang asing. Nah, ini sering kita dengar cerita-ceritanya masyarakat ketika ada perubahan, baik itu fisik maupun dari pola tingkah laku, masyarakat tidak langsung menerima ya. Adapun yang ketujuh itu hambatan yang bersifat ideologi. Nah, ideologi ya,
apabila kita bicara ideologi, ideologi ini merupakan sesuatu hal yang sudah tertanam jauh kepada masyarakat, dan masyarakat itu meyakinkan bahwasanya hal itu benar dan harus pantas dilakukan. Nah, contohnya ideologi negara, setiap negara itu punya ideologi, termasuk negara kita ya. Nah, ideologi itu sudah betul-betul tertanam dalam hati masyarakat. Nah, yang bagaimanakah ideologi yang bisa menghambat perubahan? Nah, saya contohkan, ini ada jalan gambar sebuah jembatan. Terkadang ya perubahan-perubahan yang ingin dilakukan oleh masyarakat dalam pembangunan jembatan, sering kita dengar cerita-ceritanya terkendala. Kenapa terkendala? Seketika masyarakat ingin membangun jembatan, ada sebuah kepercayaan kepada masyarakat itu ya, bahwasanya jembatan ini tidak boleh dibangun di sini. Sementara pemerintah sudah menentukan itu. Kenapa tidak boleh dibangun di situ? Karena di situ ada hal-hal gaib atau ada hal-hal yang dianggap dipercayai oleh masyarakat sekitar. Mungkin di situ ada sebuah pohon yang dianggap keramat. Masyarakat tersebut percaya bahwasanya pohon itu tidak boleh diganggu, padahal jalan jembatan itu mau dibangun di dekat pohon itu. Sehingga karena pohon itu saja, perubahan pembangunan fisik jembatan ini bisa berjalan sangat lambat, karena akan terjadi sedikit konflik dengan masyarakat. Bahkan kita dengar juga bahwasanya untuk membangun jembatan itu harus ada tumbal. Kalau belum ada tumbal yang diberikan, jangan dibangun dulu. Kami tidak mau, kami menolak. Nah, sering kita dengar cerita seperti ini di masyarakat ya. Ideologi tertentu sehingga menghambat perubahan sosial tersebut. Selanjutnya ada istiadat atau kebiasaan. Ada istiadat kebiasaan masyarakat itu juga bisa menghambat perubahan sosial. Ada sebagian masyarakat yang sudah tidak mau lagi ya kebiasaan mereka itu dirubah dengan alasan tertentu. Misalnya di sini ada gambar arit kalau kita bilang ya, atau celurit untuk motong rumput. Nah, ada sebagian masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan arit ini untuk mengolah lahan mereka atau untuk memotong rumput untuk pakan ternaknya. Karena sudah menjadi kebiasaan turun-menurun, ketika dikenalkan alat-alat teknologi yang lebih canggih untuk lebih cepat dalam mengolah lahan, masyarakat tidak mau, mereka menolak. Kenapa mereka menolak? Ini sudah menjadi kebiasaan kami harus memotong rumput harus pakai arit ini. Alasannya mungkin ya menghormati nilai-nilai leluhur, atau untuk supaya sapinya lebih enak makannya dibanding pakai mesin. Dengan berbagai macam alasan atas kebiasaan ini bisa menghambat perubahan sosial. Nah, demikianlah pertemuan kita yang kedua ini. Bapak harapkan Anda mengerti, dan kalau pun ada yang bertanyakan boleh kita bahas selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.